bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di seberang danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu, sebab Dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau lakukan supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Kulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai roti kehidupan. Akulah roti kehidupan. Hal ini dinyatakan kepada orang banyak yang mencarinya dengan motivasi yang salah, yang keliru, motivasi yang payah, motivasi yang tidak memadai. Namun walaupun demikian Tuhan Yesus berkenan membimbing mereka, mengarahkan mereka, menuntun mereka. Dan akhirnya sampai Tuhan menyatakan dirinya, akulah roti kehidupan. Saudara yang kasih, roti. Dan kalau kita perhatikan bahasa-bahasa yang digunakan dalam bacaan-bacaan hari Minggu biasa yang ke-8 ini banyak kosa kata. Ini soal makan makanan, soal kosa kata makanan. Dan sekarang ini kita yang mendengarkan sabda Yesus, Tuhan juga menyatakan dirinya kepada kita semua bahwa dialah roti kehidupan. Apa artinya pernyataan Tuhan ini sebagai roti kehidupan? Bapa melalui putranya Yesus Kristus memelihara hidup orang yang percaya kepadanya, menumbuhkan hidup ilahi dan kekal dalam diri mereka. Tuhan Yesus sebagai yang turun dari surga, roti yang turun dari surga, hendak berbagi kehidupan ilahi kepada kita manusia ini, yang notabene kita ini ciptaan dan mewarisi dosa asal berkat manusia pertama jatuh dalam dosa. Namun yang ilahi, yang kuasa berkenan datang ke dunia, turun ke dunia, tinggal di antara kita untuk berbagi hidup yang kekal, hidup ilahi kepada kita manusia ini. Ini suatu yang sungguh luar biasa kalau kita menyadari siapa diri kita, manusia ini ciptaan yang hina, namun Tuhan berkenan mendekati kita, berbagi rahmat-Nya, hidup ilahi kepada kita manusia yang hina, yang telah porak-poranda, yang telah jatuh karena dosa. Namun Tuhan berkenan datang mendekati kita untuk mengangkat dengan memberikan rahmat-Nya, rahmat ilahi. Maka Tuhan Yesus datang ke dunia hendak berbagi hidup ilahinya kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, lalu bagaimana kita memperoleh roti kehidupan yang adalah diri Tuhan Yesus Kristus sendiri? Bagaimana kita memperolehnya? Kita memperolehnya seperti disabdakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Siapa saja yang datang kepadaku,
ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Ya, untuk memperoleh roti kehidupan yang adalah diri Tuhan Yesus Kristus sendiri, ialah dengan datang kepadanya dan percaya kepadanya. Cara menerimanya dalam konteks bacaan hari ini bukan makan, namun datang kepadaku. Dan hal ini sama dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara kasih, dengan menggunakan ini lapar dan haus, ini menandakan keadaan kurang dari manusia ya, karena terpisah ya dari Allah. Dengan menggunakan kata haus dan lapar, ini menandakan, menunjuk kepada keadaan yang kurang dari kita manusia ya, karena terpisah ya dari Allah. Kalau kita terpisah ya dari Allah, ya keadaan kita ya dilukiskan ya lapar dan haus. Dengan menggunakan kata ini dijelaskan bahwa kebutuhan manusiawi kita manusia ya, kebutuhan mendasar manusiawi kita ya, dijawabi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang menjadi kebutuhan pokok ya, mendasar dari kita manusia, ini dipenuhi ya, dalam diri kita, dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu pasti kasih, siapa saja yang memenuhi undangan Tuhan Yesus ya, berkenan datang kepadanya, percaya ya kepadanya, akan memperoleh kehidupan yang kekal. Ini ditegaskan, ya, siapa saja yang berkenan menjawabi undangan Tuhan Yesus ya, akan memperoleh kehidupan yang kekal.